Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami peserta Latsar CPNS Angkatan 36 dari kelompok 2 akan memaparkan tugas kelompok agenda 2 terkait 7 tokoh panutan nasional yang sudah menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak. Untuk yang pertama, tokoh panutan nasional, beliau Bapak Ignatius Jonan, berorientasi pelayanan. Kenapa disebut berorientasi pelayanan? Karena beliau berhasil merubah secara besar-besaran budaya kerja di PT Kereta Api Indonesia menjadi customer focus, di mana dengan membentuk perubahan-perubahan di tubuh kereta api, seperti perubahan di budaya kerja menjadi customer focus dengan membentuk direktorat komersial, pusat pelestarian corporate image, pusat manajemen risiko, ekspansi bisnis melalui pembentukan anak perusahaan, dan lain-lain. Untuk tahun kedua, tahun 2010, beliau Pak Jonan bersinergi dengan pemerintah, TNI, Polri dalam hal pengawasan atau penjagaan di stasiun dan gerbong kereta, sehingga kita tahu bahwa para pedagang asongan, pengamen, tidak bisa lagi sembarangan masuk ke area stasiun atau gerbong. Sebelum kepemimpinan beliau 2008 ke bawah, kita bisa lihat kondisi stasiun di dalam gerbong dipenuhi pedagang asongan, pengamen, bahkan penumpang banyak yang bergelantungan di atas kereta, dan ini sangat membahayakan nyawa masyarakat. Dengan prinsip berorientasi pada pelayanan, Kereta Api Indonesia bisa berbenah memberikan layanan kepada fokus customer. Selanjutnya, masih dalam kepemimpinan beliau Pak Ignatius Jonan tahun 2011, melakukan studi banding kedua negara, yaitu Cina dan Perancis. Dan untuk hasilnya kita melihat di tahun 2012 ada beberapa terobosan-terobosan baru yang dilakukan di tubuh kereta api, seperti mengaplikasikan mobile aplikasi ticketing, pemberlakuan sistem boarding station, yaitu ketika kita mau masuk ke stasiun, kita tidak perlu antri lagi beli tiket, karena memang sudah support oleh aplikasi. Dan juga bisa tiket-tiket kereta api bisa dipesan langsung di retail-retail modern. Jadi ini sangat memudahkan penumpang kereta atau masyarakat umum. Kemudian di tahun 2013 berorientasi pelayanan dengan terobosan toilet kereta ramah lingkungan, sehingga pengguna kereta merasakan kenyamanan ketika menggunakan layanan toilet. Ketika kita flashback ke belakang, sebelumnya toilet di kereta itu atau di stasiun itu sangat sembraut, berbayar, dan terkesan sangat jorok. Kemudian tahun 2013 juga beliau di bawah kepemimpinan Bapak Ignatius Jonan dimunculkan kelas ekonomi full AC, di mana kita membayar harga yang murah tapi kita dapat pelayanan yang bagus dengan layak, dengan full AC atau kursi yang bersih, nyaman. Di tahun 2014 masih di dalam naungan beliau, masih banyak lagi terobosan-terobosan yang beliau lakukan. Contohnya adalah e-parking stasiun untuk memudahkan para pengguna kendaraan saat transit menuju kereta. Nah, dari penjelasan tersebut, di masa 5 tahun kepemimpinan Pak Jonan ini, kita melihat beliau fokus merubah manajemen kereta api berorientasi pada customer atau berorientasi pada pelayanan. Tokoh panutan selanjutnya ialah Ibu Susi Pujiastuti.
Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019. Lahir di Pangandaran 15 Januari 1965. Awal mula, beliau terjun dalam bidang perikanan ketika beliau memutuskan berhenti dari sekolah menengah atas dan terjun ke dunia bisnis sebagai pengepul ikan dengan modal awal 750.000 pada tahun 1983. Bisnisnya berkembang hingga pasar Asia dan pasar Amerika. Untuk menunjang bisnis perikanan, pada tahun 2004, beliau membeli pesawat berjenis Cessna Grand Caravan. Awalnya hanya untuk bisnis perikanan, tapi sekarang berkembang menjadi bisnis sewa pesawat terbang dengan nama Susi Air. Sampai tahun 2012, penerbangan milik Susi Air telah mengoperasikan setidaknya 50 pesawat berbagai tipe. Sebelum dilantik menjadi menteri, Ibu Susi melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan jabatan beliau sebagai direktur di PT Asi Puji Astuti yang bergerak di bidang perikanan, serta PT Asi Puji Astuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan. Jargon beliau, tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Nilai orientasi berakhlak yang ada pada diri Ibu Susi Pujiastuti ialah akuntabel, di mana beliau bertanggung jawab dengan tugas sebagai menteri dan melepas semua jabatan beliau di perusahaan yang beliau dirikan sebelum menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan. Tetap melaksanakan program penenggelaman kapal asing walau dikritik oleh Pak Luhut dan Pak Yusuf Kala. Namun, menurut beliau prosedur itu sudah sesuai dengan undang-undang. Yaitu Bapak Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil mempunyai nama lengkap Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil, ST, MUD. Lahir di Bandung 4 Oktober 1971. Pendidikan S1-nya di Institut Teknologi Bandung dan S2 di Universitas California, Berkeley. Beliau memulai karirnya sebagai arsitek di beberapa perusahaan, kemudian menjadi salah satu pendiri perusahaan konsultan bernama Urban pada tahun 2004. Pada 2013, Bapak Ridwan Kamil memulai karirnya di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai wali kota Bandung. Kemudian pada tahun 2018, beliau terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Nilai orientasi berakhlak yang ada pada Bapak Ridwan Kamil yakni kompeten. Mampu terpilihnya Bapak Ridwan Kamil dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 menunjukkan keyakinan masyarakat akan nilai kompeten sebagai pemimpin yang dimiliki oleh Bapak Ridwan Kamil. Seperti diperolehnya nilai A untuk prestasi birokrasi Pemkot Bandung pada tahun 2018. Brand personalnya, tingkatkan infrastruktur fisik dan spiritual. Baik, untuk tokoh panutan selanjutnya adalah Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Bapak Haji Anies Rashid Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969. Riwayat pendidikan yaitu yang pertama Studi Asia Universitas Sophia, Tokyo, Jepang tahun 1993. Kemudian Sarjana Ekonomi, Bachelor of Science Equivalent, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia tahun 1995. Kemudian Master of Public Management, Sekolah Urusan Publik, Universitas Maryland College Park, Amerika Serikat tahun 1998. Kemudian Doctor of Philosophy, Departemen Ilmu Politik, Northern Illinois University, Amerika Serikat tahun 2004. Karir politiknya semakin cemerlang setelah Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera mengusungnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Beliau adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjabat sejak 16 Oktober 2017. Ia dikenal sebagai pencetus Indonesia Mengajar
sebuah gerakan bagi generasi muda untuk direkrut sebagai pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama 1 tahun. Selain Indonesia Mengajar, beliau juga menggagas gerakan turun tangan. Beliau pernah menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun pada tanggal 27 Oktober 2014. Kemudian beliau diberikan mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di dalam kabinetnya. Nah, kemudian nilai orientasi berakhlak yang ada pada diri Bapak Anies Rashid Baswedan adalah harmonis. Di bawah kepemimpinan Bapak Anies, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan bantuan dalam bentuk kartu bantuan sosial kepada sekitar 1,1 juta warga Jakarta pada tahun 2019. Kartu bantuan sosial yang dimaksud yakni Kartu Jakarta Pintar atau KJP, KJP Plus, Kartu Jakarta Siswa Unggul, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Kartu Asistensia Jakarta, dan Kartu Prakerja Jakarta. Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta telah membebaskan pajak bumi dan bangunan atau PBB kepada 19.299 wajib pajak. Pembebanan wajib pajak diberikan kepada pensiunan PNS, purnawirawan TNI atau Polri, hingga mantan wakil presiden. Brand personal beliau yaitu maju kotanya, bahagia warganya. Tokoh selanjutnya ialah Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrudin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga. Lahir di Afdeling Parepare, Celebes, Hindia Belanda, 25 Juni 1936. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1954. Pada 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Volkow, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Dalam sebuah buku yang berjudul Habibie dan Ainun, secara tegas dan gamblang ia menegaskan kala itu Jerman menawari untuk menjadi warga negara kehormatan. Sebuah tawaran yang amat jarang diberikan oleh Jerman. Namun demikian, B.J. Habibie tidak silau dengan tawaran yang diajukan Jerman. B.J. Habibie memilih setia menjadi warga negara Indonesia. B.J. Habibie menolak tawaran Jerman. Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah air memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan saya akan kembali ke tanah air. Nilai berorientasi berakhlak yang ada pada diri Bapak B.J. Habibie ialah loyal, di mana beliau tidak silau dengan tawaran kewarganegaraan yang diajukan Jerman. B.J. Habibie memilih setia menjadi warga negara Indonesia dan menolak tawaran kewarganegaraan Jerman. Tokoh panutan selanjutnya yaitu Sandiaga Salahuddin Uno, pria kelahiran Rumbai tanggal 28 Juni 1969. Semula, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno dikenal masyarakat Indonesia sebagai pengusaha yang sukses. Tapi sekarang beliau menjadi salah satu orang penting di pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu beliau sekarang menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Nah, tagline yang sering beliau ganangkan yaitu adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Nah, untuk implementasi nilai berakhlak pada Sandiaga Uno sendiri, saya mengambil nilai adaptifnya, yaitu keaktifan beliau di media sosial, sehingga kita bisa mampu melihat kegiatan-kegiatan beliau dalam melaksanakan tugasnya. Nah, terus yang kedua, Bapak Sandiaga Uno juga mampu memberikan gagasan-gagasan baru kepada pelaku usaha, khususnya sektor pariwisata, untuk berkembang pada situasi COVID-19 ini.
Jadi beliau mempunyai inovasi-inovasi baru dikarenakan adanya situasi COVID-19 yang merubah seluruh tatanan pariwisata di Indonesia. Tokoh panutan selanjutnya yaitu Brigjen Hasan Basri. Beliau lahir di Kandangan 17 Juni 1923. Beliau menyelesaikan pendidikan di Holland Inland School atau HIS yang setingkat dengan sekolah dasar. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan sanawiyah di Sanawiyah Al-Wataniyah di Kandangan. Kemudian ke Week School Islam Pondok Modern di Ponorogo. Brigjen Hasan Basri adalah seorang tokoh militer dan pahlawan nasional Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno, Hasan Basri aktif dalam organisasi pemuda Kalimantan yang berpusat di Surabaya. Di sini beliau mengawali karirnya sebagai pejuang pada 30 Oktober 1945. Nilai orientasi berakhlak yang ada pada Brigjen Hasan Basri yaitu nilai kolaboratif. Para pejuang dan tokoh masyarakat membentuk Dewan Lambung Mangkurat yang diketuai oleh Hasan Basri. Salah satu rencana kerjanya adalah mendirikan perguruan tinggi di Kalimantan. Panitia berhasil mendirikan Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 1 November 1960. Sekian paparan singkat dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.